pemuda ini mengambil sebuah kunci Inggris yang dijadikannya sebagai senjata untuk mengalahkan para musuhnya ini. Bahkan suara gaib itu memberitahukan dirinya untuk menahan sebuah sekop sementara dirinya terus bertarung. Lalu kembali kepada pria ini dan segera melumpuhkannya. Lalu dengan santai hanya melihat penyerangnya ini, yang kemudian terseret oleh tali jangkar yang telah dipersiapkannya tadi sehingga membuat tubuhnya terlempar ke dalam laut. Pria ini mengambil senjatanya, namun pemuda ini bisa menghindari serangannya. Lalu meletakkan sebuah pecahan botol, dilanjutkan dengan memukul pria tersebut untuk segera melumpuhkannya, sehingga membuatnya menjerit kesakitan dan terjatuh. Seseorang mencoba menutup telinganya berharap pemuda ini tak bisa mendengar suara gaib itu. Namun biarpun telinganya ditutup, pemuda ini tetap saja mendengar suara gaib itu. Lalu kembali menghajar dan mengalahkan mereka semua, membuat pria ini segera meminta maaf dan memohon agar dirinya tidak dilemparkan ke laut karena dirinya yang tak bisa berenang. Namun pemuda ini berkata kalau dirinya tak bisa mendengar perkataan si pria, lalu segera menendang tubuhnya jatuh ke dalam laut. Sadar kalau rumah susun ini akan segera roboh, pemuda ini segera berlari untuk memberitahukan semua warga yang tinggal di gedung ini untuk segera keluar menyelamatkan diri dan memperingatkan mereka semua tentang bahaya yang akan terjadi. Sementara sang menteri diberitahu kalau pemuda ini telah kembali, yang kemudian mengajak semua warganya untuk segera mengungsi dari bangunan gedung rumah susun itu yang akan segera roboh. Pemuda ini meminta mereka semua untuk segera pergi menjauh. Namun tak lama kemudian, rombongan menteri ini segera tiba bersama para anak buahnya yang datang dengan alasan akan menyelesaikan pembangunan elevator gedung. Lalu bertanya mengapa warga tidak tidur sementara mereka akan menyelesaikan perbaikan gedung ini. Yang dijawab kalau mereka diminta pemuda ini untuk segera mengungsi karena gedung ini yang akan segera roboh. Sang menteri kemudian bertanya siapa yang memberitahu pemuda ini kalau gedung ini akan roboh. Suara gaib, terus kalian akan tinggal di mana? Apakah menjadi gelandangan? Pertanyaan yang membuat warga menjadi ragu dengan perkataan si pemuda, lalu memutuskan untuk kembali ke dalam rumah mereka. Sementara pemuda ini terus memohon, namun mereka sudah tak mau lagi percaya dengan semua perkataannya. Kemudian sang menteri menanyakan, apa yang suara gaibmu itu akan katakan? Jangan lupa berikan komentar untuk menyaksikan part selanjutnya.